Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik bahasan tentang lebah madu menurut Islam dan sains. Lebah madu merupakan salah satu makhluk luar biasa yang menarik untuk dibahas karena memiliki kedudukan istimewa baik dalam agama Islam maupun dalam sains. Menurut Islam, lebah madu tercantum dalam Al-Quran sebagai makhluk yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah yang mengarahkan kehidupan lebah serta memberi petunjuk bagaimana menjalankan perannya sehari-hari. Sementara menurut sains atau sisi ilmiah, lebah madu dikenal memainkan peran yang berdampak langsung pada kehidupan manusia, yaitu sebagai penyerbuk yang sangat penting sehingga tidak tergantikan oleh ekosistem dan produksi pangan global. Melalui pemahaman mendalam tentang lebah madu dari kedua perspektif ini, tidak hanya memperkaya pengetahuan, akan tetapi juga dapat melihat keselarasan yang indah antara ilmu pengetahuan dan wahyu yang saling mendukung dan memperkuat. Coba perhatikan Al-Quran surat An-Nahl atau surat lebah ayat 68 dilanjutkan ayat 69 yang artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Selanjutnya dilanjutkan ayat 69. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut-perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ayat-ayat ini memberikan hikmah di antaranya. Pertama, lebah mendapatkan wahyu dari Allah untuk membangun sarang di tempat-tempat yang aman. Selanjutnya, dibimbing kehidupannya seperti perintah untuk makan makanan yang baik. Kedua, lebah menghasilkan madu dengan berbagai warna dan dapat digunakan sebagai obat penyembuhan bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa lebah tidak hanya penting bagi dirinya, akan tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Lebah madu memiliki koloni berstruktur kasta yang efektif dan kompleks, terdiri dari ratu, pekerja, dan drone. Setiap kasta dalam koloni memiliki peran spesifik dalam mendukung kelangsungan hidupnya. Ratu lebah merupakan satu-satunya lebah betina yang berkembang biak dalam koloni, yang bertanggung jawab mengatur aktivitas seluruh koloni dan bertelur hingga 2000 telur per hari. Dalam memimpin koloni, ratu lebah menggunakan feromon atau zat kimia yang dihasilkannya dan dipancarkan oleh sang ratu untuk menjaga keharmonisan koloni serta menghambat perkembangan indung telur dari lebah pekerja, sehingga yang berkembang biak hanya ratu. Lebah pekerja terdiri dari lebah betina non-produktif yang bertugas mengumpulkan nektar dan serbuk sari, memberi makan larva, membangun
memelihara sekaligus menjaga sarang, serta memproduksi madu. Lebah pekerja bertanggung jawab terhadap kebersihan sarang dan mengatur suhu sarang atau termoregulasi dengan cara mengepakkan sayap untuk ventilasi. Drone adalah lebah jantan yang berfungsi utama kawin dengan ratu baru, dan setelah kawin drone mati. Drone tidak berperan membantu koloni mengumpulkan makanan atau memelihara sarang, karena fungsi drone hanya untuk reproduksi. Anatomi lebah madu. Lebah madu atau Apis mellifera memiliki anatomi tubuh yang kompleks dan menarik, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, torak, dan abdomen. Ketiganya memiliki struktur dan fungsi spesifik dan penting, diantaranya sebagai berikut. Kepala atau head lebah madu. Terdapat 2 jenis mata. Pertama, mata majemuk yang terdiri dari ribuan lensa kecil yang memungkinkan lebah melihat dengan baik dalam berbagai kondisi cahaya. Dan kedua, mata sederhana atau ocelli yang membantu lebih mendeteksi intensitas cahaya. Terdapat antena yang memiliki ribuan sensila atau organ sensorik yang digunakan untuk mendeteksi berbagai bau dan feromon, berguna untuk komunikasi dalam koloni dan mencari bunga yang kaya nektar. Terdapat mulut atau proboscis yang panjang dan berbentuk tabung, berguna untuk menghisap nektar dari bunga. Di samping itu juga memiliki rahang atau mandibula yang digunakan untuk menggigit dan memanipulasi objek. Pada lebah pekerja terdapat kelenjar hipofaringil yang berfungsi menghasilkan royal jelly untuk memberi makan larva atau lebah muda dan lebah ratu. Pada torak lebah terdapat sepasang sayap depan yang besar dan kuat, dan sepasang sayap belakang yang lebih kecil. Sayap-sayap ini memungkinkan lebah terbang dengan kecepatan tinggi dan bermanuver secara kompleks. Terdapat otot terbang yang kuat dan berfungsi unik. Saat otot kontraksi tidak langsung menggerakkan sayap, akan tetapi mengubah bentuk torak yang menyebabkan pergerakan sayap, sehingga memungkinkan sayap dikepakkan 230 kali per detik. Terdapat kaki depan yang berstruktur khusus disebut antennal cleaner, berguna untuk membersihkan antena, sedangkan kaki belakang memiliki keranjang serbuk sari atau pollen basket atau corbicula yang digunakan mengangkut serbuk sari kembali ke sarang. Abdomen lebah. Pada abdomen lebah pekerja dan ratu memiliki sengat sebagai alat pertahanan, di mana sengat ini terhubung dengan kelenjar racun yang dapat disuntikkan ke target sasaran, sedangkan drone atau lebah jantan tidak memiliki sengat. Pada bagian bawah abdomen lebah pekerja terdapat kelenjar lilin yang berguna untuk membangun sarang. Pada sistem pencernakannya terdapat kantong madu yang berguna mengangkut nektar bunga yang dikumpulkan dan dibawa ke sarang. Adaptasi fisik. Lebah madu mengembangkan adaptasi khusus untuk efisiensi maksimal, diantaranya
lidah panjang untuk menjangkau nektar dalam bunga, dan rambut halus pada tubuh yang bersifat elektrostatik atau medan magnet yang membantu menangkap serbuk sari. Produksi madu. Lebah bekerja mengumpulkan nektar bunga dan membawanya ke sarang. Selanjutnya, nektar diproses menjadi madu melalui proses enzimatik dari mulut lebah dan penguapan air di dalam sarang. Struktur sarang. Sarang dibangun dari lilin yang dihasilkan dari kelenjar pada tubuh lebah pekerja. Struktur sarang berbentuk heksagonal yang sangat efisien dalam penggunaan ruang untuk menyimpan madu dan larva dengan menggunakan lilin yang minimal. Madu berfungsi sebagai sumber energi bagi lebah untuk bertahan hidup, terutama selama musim dingin ketika bunga tidak tersedia, dan berfungsi menjaga suhu sarang. Selain sebagai sumber energi bagi lebah dewasa, madu juga berfungsi sebagai sumber makanan dan nutrisi bagi larva atau bayi lebah yang sedang tumbuh. Koordinasi dan komunikasi lebah. Pada setiap aktivitas koloni lebah madu menggunakan isyarat kimia berupa feromon dan isyarat fisik berupa tarian saat berkomunikasi dan berkoordinasi secara internal. Feromon pada lebah terdiri dari feromon ratu, yaitu feromon yang dimiliki ratu. Feromon ini digunakan untuk menghambat perkembangan ratu baru dan menjaga aktivitas koloni dalam keadaan damai atau harmoni, terutama saat berkoordinasi dalam koloni. Feromon alam, yaitu feromon yang dimiliki lebah pekerja, digunakan untuk memperingatkan adanya ancaman atau kondisi bahaya. Feromon ini dilepaskan ketika lebah mengalami ancaman, sekaligus mengaktifkan lebah penjaga untuk bertindak. Feromon penanda, yaitu feromon yang digunakan untuk menandai jalur dan lokasi sumber makanan atau lokasi bunga, sehingga lebah bisa pulang kembali ke sarangnya. Pendapat sains tentang lebah madu. Pendapat beberapa ahli terhadap bentuk sarang heksagonal. Pertama, hipotesa ahli matematika Yunani kuno, Pappus dari Alexandria, selanjutnya dibuktikan oleh Thomas Hales pada tahun 1999 bahwa di antara semua bentuk geometri dari sisi sama panjang, baik segi 4, segitiga, dan heksagonal, heksagonal adalah bentuk paling efisien untuk mengisi ruang tanpa ada celah dan memungkinkan penyimpanan bahan dalam jumlah maksimal. Kedua, secara matematika, bentuk heksagonal memiliki keliling lebih kecil dibanding bentuk persegi atau segitiga, sehingga penggunaan bahan lilin untuk membuat sarang lebih sedikit dengan hasil ruang penyimpanan madu maksimal. Ketiga, dalam fisika, konsep minimisasi energi adalah penting, sedangkan struktur heksagonal adalah salah satu bentuk yang meminimalkan energi permukaan. Oleh karenanya, membangun sel-sel heksagonal secara efektif lebah meminimalkan energi yang diperlukan. Keempat, D.R.C. Thompson, seorang ahli biologi dan matematika, dalam bukunya
on Grow and Form menjelaskan bentuk heksagonal merupakan prinsip fundamental biologi dan fisika yang menghasilkan kekuatan fisik dan proses biologis yang bekerja sama, yang meminimalkan permukaan terhadap volume yang diisi. Sudut kemiringan sarang. Sarang madu memiliki kemiringan dari kedua sisi ke arah tengah sarang dengan sudut 13 derajat terhadap masing-masing sisi. Secara ilmiah atau sains, terdapat beberapa alasan terhadap fenomena kemiringan sarang 13 derajat ini. Di antaranya, pertama, menurut prinsip mekanika struktur, sudut kemiringan 13 derajat akan membuat sarang lebih kuat dan tahan lama karena beban berat dari madu yang disimpan dan lebah akan terdistribusi secara merata ke seluruh struktur sarang sehingga mengurangi tekanan yang dapat menyebabkan deformasi atau keruntuhan sarang. Kedua, menurut trigonometri, sudut kemiringan 13 derajat merupakan sudut yang kecil, akan tetapi cukup dapat menciptakan efek gravitasi yang signifikan pada cairan kental seperti madu, karena sudut ini menciptakan vektor gaya yang membantu madu tetap di tempatnya dan menggunakan gaya luar yang diperlukan minimal. Ketiga, hasil penelitian eksperimental dengan model sarang buatan dan observasi perilaku lebah mengkonfirmasikan bahwa kemiringan 13 derajat terbukti memiliki keunggulan yang dapat mengurangi risiko tumpahan madu dan meningkatkan stabilitas sarang. Sisi ilmiah, peran penting lebah madu. Sisi ilmiah, lebah madu memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem dan pertanian. Di antaranya, pertama, lebah madu membantu penyerbukan atau pollination bagi banyak tanaman. Ketika lebah mengunjungi bunga untuk mengumpulkan nektar, serbuk sari dari bunga jantan menempel pada tubuh lebah dan selanjutnya dipindahkan ke bunga lain yang mereka kunjungi. Sebagai contoh, praktek pertanian berbasis lebah pada petani almond di California yang bekerja sama dengan peternak lebah untuk memastikan penyerbukan yang optimal. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang diserbuki oleh lebah cenderung menghasilkan kualitas dan kuantitas buah dan biji yang lebih tinggi, serta memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih baik. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga populasi lebah untuk keberlanjutan pertanian. Sebagai contoh, proyek Bee Informed Partnership di Amerika Serikat merupakan proyek konservasi lebah yang bertujuan untuk memantau dan mengatasi penurunan populasi lebah. Ketiga, lebah memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan membantu penyerbukan dan mempertahankan populasi tanaman liar sehingga mendorong variasi genetik di antara tanaman yang memberikan makanan dan tempat berlindung bagi berbagai spesies hewan. Keempat, banyak tanaman pangan yang dikonsumsi manusia setiap hari bergantung pada penyerbukan lebah. Sebagai contoh, buah-buahan seperti apel, almond, dan blueberry. Untuk memastikan hasil panen industri pertanian optimal sangat bergantung pada lebah.
dan apabila populasi lebah menurun, maka akan dapat berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi, yang pada akhirnya berakibat harga produk tanaman pangan naik. Kesimpulan pertama, lebah madu adalah makhluk yang sangat terorganisir dan bekerja keras. Mereka menunjukkan banyak kebijaksanaan alam yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita, terutama pada pola kerjasama, ketekunan, dan efisiensi, serta hidup dengan lebih harmonis dan teratur. Kedua, lebah bekerja keras mengumpulkan nektar, lalu memprosesnya menjadi madu yang dapat digunakan sebagai obat dan bermanfaat bagi manusia. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup harus dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak pihak. Ketiga, koloni lebah bekerja sama secara terorganisir, teratur, dan efisien. Hal ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki peran penting untuk mencapai tujuan bersama, sehingga perlu melakukan kerjasama, koordinasi, dan keteraturan dalam bermasyarakat. Keempat, sarang heksagonal dengan sudut kemiringan 13 derajat merupakan contoh luar biasa dari keajaiban alam yang secara sains dapat dijelaskan melalui prinsip matematika, fisika, dan biologi yang menunjukkan bahwa lebah menjawab tantangan dalam membangun sarang yang kuat dan stabil serta menyimpan madu. Kelima, lebah berinteraksi dengan tanaman melalui penyerbukan, dan tanaman yang diserbuki lebah cenderung menghasilkan panen dengan kualitas maupun kuantitas yang lebih baik. Di samping itu, penyerbukan juga membantu keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem. Sekian dari penjelasan yang sedikit ini, nampak bahwa keselarasan antara deskripsi Al-Quran dan temuan ilmiah atau sains tentang lebah memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran wahyu ilahi dan memberikan banyak pelajaran berharga bagi kehidupan kita di dunia. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.